Wow, ini pertanyaan sebetulnya susah dijawab. Mengapa Tuhan menghukum Musa dan tidak mengizinkan Musa untuk masuk di dalam tanah perjanjian? Kalau saya mau menjawabnya secara teologis, ya mungkin jawabannya adalah di tulisan Rasul Paulus kepada gerejanya di Korintus, bahwa untuk menjadi pengikut Musa, mereka dibaptis di dalam awan dan di dalam laut, tiang awan dan tiang api. Nah, dan mereka makan makanan rohani yang sama, mereka minum minuman rohani yang sama, dan dikatakan dengan jelas mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Jadi kenapa Tuhan marah kepada Musa? Karena batu karang itu adalah lambang daripada Kristus. Ketika dipukul keluar air, engkau minum dari Kristus Yesus Tuhan. Nah, tetapi Kristus itu mati disalibkan satu kali untuk selama-lamanya. Once and for all, mengampuni, menebus, memberkati, membenarkan kita semua. Tetapi ketika 38 tahun kemudian, kalau saya tidak salah, antara peristiwa Musa memukul batu yang pertama dan yang kedua, ya, Tuhan marah karena kita tidak bisa menyalibkan Kristus Yesus untuk yang kedua kali. Ya, itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang ke-6 dikatakan, jika engkau telah mengecap kasih karunia Tuhan, engkau murtad, engkau itu menyalibkan Kristus Yesus, crucify him once again or all over again, begitu di dalam bahasa Inggris. Nah, jadi mungkin itu yang membuat Tuhan marah kepada Musa, karena dengan demikian engkau memberikan gambaran bahwa Kristus itu bisa disalibkan berulang-ulang, begitu dipukul berulang-ulang untuk mengeluarkan air minuman rohani. Tetapi apapun jawabannya secara teologis, saya mau menekankan kepada saudara bahwa Tuhan itu adalah pengampun. Dia adalah Bapa yang penuh dengan kasih sayang, berlimpah dengan setia, panjang sabar, lambat untuk marah, mengampuni setiap pelanggaran, kesalahan, dan dosa, meneguhkan kesetiaan, bukan kepada satu generasi, bukan kepada 10 generasi, tetapi kepada beribu-ribu generasi. Dan itu buktinya, memang Musa tidak masuk tanah perjanjian. Tetapi kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 17, Markus pasal 9, Lukas pasal 9, ketika Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung, gunung yang tertinggi. Ya, di Israel ada yang berkata itu gunung Tabor, ada yang berkata itu gunung Hebron. Gunung Hermon. Saya tidak mau berdebat yang mana, tetapi ketika ada di gunung yang tinggi itu, ya, Tuhan Yesus membawa 3 muridnya, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan dikatakan tampaklah ada Musa dan Elia. Bukankah Musa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu tanah perjanjian? Berarti memang Musa dilarang masuk pada saat itu, tetapi pada akhirnya toh Musa tetap masuk tanah perjanjian. Itu menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni, Tuhan yang berbelas kasihan. Itu sebabnya jika saudara dan saya, kadang kita masih berbuat dosa, tetapi janji Tuhan berkata, jika saudara dan saya mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, maka Ia akan mengampuni kita dari segala pelanggaran dan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, silahkan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you!